Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fadilah dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas FAI Universitas Muhammadiyah Indonesia. Adanya saya di sini, saya akan menjelaskan terkait tentang asuransi syariah serta akad-akad yang ada di dalamnya. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang asuransi syariah terlebih dahulu. Asuransi syariah adalah asuransi tolong-menolong di antara peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau dana tabaruk. Dana tabaruk ini dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Di dalam asuransi syariah, para peserta saling berbagi risiko dan saling ridho. Di asuransi syariah ini, kita harus saling ridho. Karena dana tabaruk akan didelegasikan kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana tersebut. Perusahaan asuransi di sini sebagai wakil atau insurance asuransi. Di dalam asuransi syariah, kita dapat melakukan kebaikan yang bermanfaat secara maksimal untuk orang lain. Di dalam asuransi syariah terdapat akad yang akan saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait akad tabaruk. Nah, di sini saya sudah membuat skema. Nah, di sini ada para peserta yang akan melakukan asuransi syariah dengan akad tabaruk. Nah, sejumlah peserta ini harus menyetorkan dana kontribusi kepada perusahaan asuransi syariah. Lalu, kontribusi yang dibayarkan peserta ini tidak menjadi milik perusahaan, melainkan dikumpulkan ke dalam dana tabaruk atau dana kebijakan yang dimiliki bersama oleh seluruh peserta. Lalu, perusahaan itu bertindak sebagai pengelola. Nah, si perusahaan ini hanya sekedar mengelola, hanya berperan sebagai pengelola dana, bukan sebagai pemilik dana. Tugasnya adalah mengadministrasikan, mengelola, dan menyalurkan dana sesuai prinsip syariah. Lalu, dana-dana yang sudah terkumpul atau dana tabaruk ini akan digunakan untuk membantu peserta-peserta yang tertimpa musibah. Apabila ada peserta yang mengalami resiko atau musibah sesuai ketentuan polis, maka santunan atau klaim dibayarkan dari dana tabaruk ini. Seperti itu. Jadi, akad tabaruk merupakan akad hibah atau sumbangan dari peserta yang dikumpulkan dalam satu dana. Dana tersebut digunakan untuk memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah, sedangkan perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pengelola. Oleh karena itu, akad tabaruk mencerminkan nilai solidaritas, kebersamaan, tolong-menolong sesuai prinsip syariah. Baik, selanjutnya adalah akad mudharabah. Di sini saya sudah membuat skema juga. Nah, di sini ada peserta. Peserta membayarkan kontribusi atau premi syariah yang kemudian dimasukkan ke dalam dana bersama. Nah, dana ini digunakan untuk pembayaran klaim, biaya operasional tertentu, dana cadangan, atau surplus. Nah, dana ini diinvestasikan. Dana yang dikumpul kemudian diinvestasikan oleh perusahaan asuransi syariah ke instrumen yang sesuai prinsip syariah. Contohnya, reksadana syariah, saham syariah, deposito syariah, sukuk, dan yang lainnya. Perusahaan bertindak sebagai pengelola investasi dan tidak menjadi pemilik dana. Lagi-lagi tidak menjadi pemilik dana. Lalu, keuntungan yang
yang terdapat dari investasi ini itu akan menghasilkan keuntungan tentunya. Nah, maka keuntungan tersebut itu dibagi antara peserta sebagai pemilik dana, perusahaan asuransi sebagai pengelola dana. Nah, pembagian dilakukan sesuai rasio bagi hasil yang telah disepakati dalam akad awal. Nah, pembayaran klaim. Nanti ada pembayaran klaimnya. Jika ada peserta yang mengalami musibah sesuai ketentuan polis, maka klaim dibayarkan dari dana yang telah terkumpul dalam fund. Jadi, peserta yang terkena risiko akan mendapatkan santunan dari dana bersama. Seperti itu, teman-teman. Ini nanti saya akan cantumkan karena di sini mereka terbalik. Jadi, akad mudorobah merupakan kerjasama antara peserta sebagai pemilik dana dan perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana. Dana peserta diinvestasikan secara syariah, kemudian keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Modal ini menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil yang menjadi ciri utama ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan terkait akad mudorobah musyarakah. Di sini saya mempunyai skema lagi. Nah, di sini ada pemilik modal atau sahibul mal, ini yang mempunyai dana, yang menempatkan dananya di mudorib atau pengelola dana, yaitu perusahaan asuransi syariah. Nah, keduanya memiliki modal. Kalau di mudorobah biasa yang tadi saya jelaskan, di situ hanya si sohibul mal aja yang ngasih dananya. Tapi kalau dalam mudorobah musyarakah, perusahaan asuransi atau mudorib juga ikut menyertakan sebagian modalnya. Karena kedua pihak sama-sama menanamkan modal, maka terbentuklah kerjasama usaha. Pengelolaan dana itu akan terkumpul dan digunakan untuk sebagai kegiatan usaha atau investasi yang halal dan sesuai prinsip syariah. Nah, pengelola itu bertanggung jawab atas menjalankan investasi secara profesional. Nah, pembagian keuntungan ini, lihat. Jika investasi menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai nisbah atau kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Nih, nisbah di sini. Ya. Nah, peserta memperoleh bagian keuntungan sebagai pemilik dana. Perusahaan asuransi juga memperoleh bagian keuntungan karena selain sebagai pengelola, ia turut menyertakan modal. Nah, pengembalian modal itu diberikan setelah kegiatan investasi selesai. Modal masing-masing pihak dikembalikan sesuai porsi penyertaannya. Nah, keuntungan yang diperoleh dibagikan setelah modal dikembalikan. Nah, singkatnya, mudorobah musyarakah adalah akad kerjasama investasi antara peserta dan perusahaan asuransi syariah, di mana keduanya sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil dalam ekonomi syariah. Seperti itu, teman-teman. Oke. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai asuransi syariah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Materi yang saya sampaikan saya dapatkan dari hasil kekepoan saya terhadap asuransi syariah. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.